Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang masih memberikan kita nikmat sampai hari ini dan mempertemukan kita di Zoom meeting ini di malam hari ini untuk membahas ayat-ayat Allah tentunya, dan kita juga diingatkan kembali bahwa orang-orang yang berkumpul untuk membahas ayat-ayat Allah itu akan senantiasa ditemani malaikat. Paling nggak ada 70.000 malaikat menurut redaksi satu hadis gitu ya, yang akan beristighfar dan menyebut-nyebut nama kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistighfari oleh malaikat itu sendiri gitu ya, Insya Allah. Alhamdulillah, perkenalkan teman-teman semua, saya Jovansa yang akan membersamai kawan-kawan semua pada malam hari ini, Insya Allah sampai akhir acara gitu ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dan sama-sama refresh ulang tentang the miracle of Quran, keajaiban sebuah Al-Quran, satu kitab yang sebetulnya sudah lekat dengan kita, mudah-mudahan amin, sudah lekat dengan kita, tapi kok kita kayak belum ada perubahan ya dalam hidup ini gitu ya. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan setelah malam hari ini teman-teman semua, dan mudah-mudahan 60 orang yang sudah tergabung di grup bisa hadir semua gitu, walaupun tadi sempat terkendala. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir menyaksikan sambil belajar bersama guru kita Ustadz Rubain Muslim, insya Allah. Wah, udah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Belum belum masuk ya suaranya Ustadz? Kita cek sound dulu ya. Suara saya jelas? Nah, itu udah masuk Ustadz. Udah masuk Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Baik, baik. Insya Allah masih sambil menunggu gitu ya, menunggu yang lain. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi nih Ustaz. Ustaz sehat Ustaz, kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat Gimana ya? Kang Javan? Alhamdulillah Ustaz, dari tadi sehat, agak sedikit nervous gitu ya karena ada trouble ya Allah. Dari kemarin saya tes itu aman-aman aja, detik-detik terakhir malah seperti ini. Aduh, ampun. Mudah-mudahan bisa lancar sampai akhir, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Amin, amin. Buat kawan-kawan juga bisa share linknya ke teman-teman yang lain yang mau menyimak pada malam hari ini. Baik, mungkin bisa dilanjut sambil saya reminder ke teman-teman di grup lagi untuk bisa mengikuti kajian kita pada malam hari ini, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Masya Allah. Baik, kepada Ustaz Muslim, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Tafadhol maskurah. Ya, Kang Javan, punten tolong di-share screen materinya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita nunggu share screen-nya muncul. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semua? Ini kayaknya nggak ada yang bersuara. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa berjumpa, bertemu, bermuajahah di tempat ini, ya di mana pada saat ini masuk kepada akhir bulan Safar, yang selanjutnya kita masuk ke Rabiul Awal, bulan di mana Allah lahirkan seorang manusia mulia yang di mana menjadi panutan, menjadi, referensi dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia saat ini, ya. Alhamdulillah sangat bahagia sekali saya pada malam hari ini bisa membersamai teman-teman semua, ya, di room meeting ini, ya di Zoom meeting ini. Alhamdulillah semoga hadirnya teman-teman di sini itu dapat menjadi wasilah kemudahan dari segala macam urusannya, kemudian keberkahan dari segala macam, hajatnya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, ya saya ingin tanya dulu, kira-kira, teman-teman tahu nggak atau apa sih the miracle of Quran itu yang pernah teman-teman, ketahui? Boleh mungkin di-unmute suaranya atau misalkan ditulis di kolom komentar. Nah, di sini ada 50.000 orang yang hadir ya. 50.000 makhluk, alhamdulillah. Ya, miracle of Quran. Ya, Kang Jovan, afwan bisa di-next. Ya, baik, sebelum kita mulai, ada pepatah lama tak kenal maka ta'aruf, ya. Bukan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Maka izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang profil saya di sini. Ya, di sini, bisa dilihat oleh teman-teman semua alhamdulillah, eee, terkait dengan Al-Qur'an sudah, tersertifikat ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, "Oh ini, orang mana?" gitu ya. Bisa dihubungi nomor saya di situ ya, di nomor yang sudah tertera, alamat saya di Bekasi, ya bisa dilihat juga. Terkait dengan aktivitas sehari-hari saya, salah satu master trainer di Cinta Quran Foundation, kalau, teman-teman pernah dengar ya, atau misalkan pernah mendengar metode UMI ya, yang khusus di bidang tahsin, saya alhamdulillah telah, bersama UMI menjadi trainernya itu dari tahun 2013, maaf 2015 ya sampai saat ini, khususnya di area Bekasi Raya yang meliputi, seluruh Kabupaten Bekasi, kemudian Jakarta Utara, Jakarta, Selatan, kemudian Jakarta Timur dan Pusat ya. Jadi alhamdulillah, eee, saya bisa membersamai teman-teman semua, bahagia sekali pada malam hari ini dalam sedikit mengupas tentang bagaimana kita menyikapi terhadap the miracle of Quran, ya. The miracle of Quran, maaf, kok di sini nggak bisa next ya? Oke. The miracle of Quran, ya. The miracle of Quran di sini Al-Quran sebagai solusi dan inspirasi, ya, solusi dan inspirasi. Kenapa Al-Quran itu sebagai solusi dan inspirasi, dan kenapa Al-Quran itu sebagai miracle, sebagai keajaiban, sebagai mukjizat? Maka di sini sebelum kita memasuki apa itu the miracle of Quran,
Mari sama-sama kita saksikan fakta kondisi umat pada hari ini. Bisa di next. Oke, yang pertama adalah, seperti yang ada di layar teman-teman semua. Di sini ada gambar tawuran ya, dan mirisnya 90% dari pelaku tawuran ini masih remaja. Ya bahkan jumlahnya terus-menerus meningkat, ya. Mustahil kalau yang tawuran itu kakek-kakek ya, lari aja nggak kuat, ya. Lari saja tidak kuat. Yang tawuran di sini adalah remaja. Dan bayangkan bagaimana perasaan kita sebagai orang tua nanti ketika kita menjumpai anak-anak kita menjadi salah satu korban, tawuran yang ada di, eee, tengah-tengah masyarakat. Dan bayangkan, tidak hanya tawuran ternyata yang terjadi di masyarakat, ternyata setelah tawuran ada lagi yang disebut sebagai, seks bebas, ya. Bisa di next, Kang Jufan. Nah, seks bebas di sini sangat memilukan ya. Kenapa sangat memilukan? Karena ribuan anak telah hamil di luar nikah. Bahkan di tahun 2023 akhir, di data BPS yang telah, saya baca sebelumnya, jumlah bayi yang telah diaborsi selama tahun 2023 per Desember pada saat itu mencapai 24.000 jiwa bayi yang diaborsi. Kalau teman-teman bingung berapa banyak sih 24.000 jiwa itu, maka teman-teman cukup membayangkan stadion GBK. GBK itu kapasitasnya 8.000 orang. Berarti kalau 24.000 itu 3 kali lipat dari GBK. Itu yang terjadi pada tahun 2013 dan jumlah itu tiap tahun terus menaik. Ya, apalagi sama-sama yang kita pahami bahwa, belakangan ini demi kesehatan, anak-anak pelajar dibagikan alat kontrasepsi gratis, ya, atau kondom secara gratis. Ini sangat memilukan bagi kita. Kenapa? Karena di mana, Islam itu menjaga kehormatan seorang wanita, di sini malah banyak terjadinya seks bebas. Dan bayangkan ketika ada seorang orang tua yang mengetahui ada anak-anaknya atau di antara anak-anaknya yang hamil di luar nikah. Betapa hancurnya perasaan orang tua ketika mereka merasakan hal tersebut. Dan ini bukan sesuatu yang saat ini mungkin aneh ya, karena 24.000 itu bukan jumlah yang sangat sedikit, tapi itu jumlah yang banyak, 24.000. Selain seks bebas, ada lagi yang, miris di tengah-tengah kondisi masyarakat, yaitu yang, kemarin viral terjadi di tengah-tengah kita, ya. Salah satu kasus KDRT yang menimpa salah satu selebgram ya, yang videonya sempat beredar di media sosial. Itu sangat miris. Kenapa? Bayangkan, ketika seorang istri itu dihalalkan dalam proses ijab kabul ketika menikah, dan ketika sudah menjadi istrinya dipukul. Dan bagaimana posisi kita sebagai orang tua ketika kita merasakan bahwa anak kita itu salah satu korban dari proses KDRT tersebut. Dan jumlahnya tidak main-main. Ya, per 1 Januari 2024 itu totalnya 15.956 kasus ya, kekerasan per 1 Januari. Ini yang terdata, sekali lagi, yang terdata. Kalau yang tidak terdata berarti jumlahnya jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada KDRT, yang terdata. Tidak hanya di situ, ya, kondisi umat hari ini itu diliputi juga dengan kemiskinan, ya, kemiskinan. Kang Yufan bisa di next. Ya, kemiskinan yang terjadi di, tengah-tengah masyarakat. Mohon maaf ada sedikit, gangguan ya mungkin. Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemiskinan ini terjadi di tengah masyarakat, ini jumlahnya juga tidak main-main. Kalau menurut data, per Maret 2024 jumlah orang miskin yang ada di Indonesia ini 25 juta jiwa. Dan standar miskin ini berdasarkan apa yang dirilis oleh pemerintah, standar miskin itu ketika penghasilan dalam 1 bulan kurang dari Rp300.000. Berarti jumlah ini itu adalah jumlah di mana orang yang berpenghasilan di bawah kurang dari 300.000. Sedangkan bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup di tengah kerasnya ekonomi yang semakin sulit ketika hanya berhasil mengumpulkan 10.000 sehari.
bagaimana dia untuk bayar kontrakan, bagaimana untuk makan, biaya hidup yang lainnya. 10.000 sehari itu sebenarnya tidak masuk di akal. Tetapi data 25 juta jiwa ini yang miskin itu adalah data di mana seseorang itu berada di kemiskinan darurat, yaitu di bawah Rp300.000 per harinya. Maaf, per bulan. Tidak cukup di situ, ya. Ternyata ada lagi problematika kita pada saat ini, yaitu pengangguran. Ya, menurut data ada 7,86 juta jiwa itu nganggur per Agustus 2023. Ya, bagaimana pusingnya ya seorang ayah yang mereka itu mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian tiba-tiba kena PHK, untuk cari kerja susah karena usianya sudah, di atas 35 tahun misalkan. Ya bagaimana pusingnya, memikirkan nasib keluarganya yang memang terancam kelaparan karena tidak ada penghasilan dari ayahnya, dan seterusnya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa ini semua bisa terjadi? Ya, kenapa ini semua bisa terjadi? Yang jelas, hal ini bisa terjadi karena mereka atau karena kita jauh dari Al-Quran. Karena orang-orang ini jauh dari Al-Quran. Karena kondisi umat saat ini jauh dari Al-Quran. Mengapa jauh dari Al-Quran? Kok jauh dari Al-Quran bisa menyebabkan hal tadi itu terjadi? Banyak hal yang bisa kita petik dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu salah satunya adalah menjadi solusi dan inspirasi. Solusi dari berbagai macam pemecahan masalah yang ada di negeri ini. Maka ternyata ketika kita membahas soal Al-Quran, itu tidak hanya membahas soal solusi. Ya, tidak hanya membahas soal apa yang ada di masyarakat atau masalah-masalah yang ada di masyarakat pada saat itu. Ya, membahas soal Al-Quran juga tidak semata-mata membahas tentang hal-hal yang sifatnya remeh-temeh atau perkara sholat saja. Ya, membahas soal Al-Quran juga membahas terkait dengan apa itu Al-Quran dan sebagai apa Al-Quran diturunkan. Maka di sini kita akan membahas the miracle of Quran, yaitu mukjizat Al-Quran. Ya, mukjizat Al-Quran yang pertama yang akan kita bahas, mohon izin teman-teman semua, kita akan bahas mukjizat Al-Quran hanya dari segi bahasa saja. Kenapa? Karena kalau kita bahas terlalu panjang, otomatis akan sangat memakan banyak waktu yang panjang gitu ya. Maka kita membahas Al-Quran dari segi bahasa. Nah, Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita semua sebagai hambanya, itu sebagai kitab yang berbahasa Arab dan diturunkan di tengah-tengah orang Arab. Maka tidak sedikit yang nantinya ada orang yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu buatan orang Arab. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan orang Arab. Nah, Al-Quran itu sebenarnya tidak dan bukan buatan orang Arab. Kenapa? Karena ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum, dan jikalau kalian ragu, ya, dan jikalau kalian fi raibin, ya, berada dalam keraguan. Uniknya dalam bahasa Arab di sini, Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan kata fi raibin, ya, dengan kata fi, bukan ala. Kenapa? Karena kalau ala itu adalah orang yang berada di luar Islam. Ya, orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran sebagai petunjuk hidup, Al-Quran sebagai kitab suci mereka, itu ala. Sedangkan di sini Allah mengatakan fi, berarti berada di dalam. Ya. Jadi kalau misalkan fi itu, kita ada di dalam sebuah ruangan, kita ragu ruangan ini bersih atau enggak. Sedangkan posisi kita ada di dalam ruangan tersebut. Makanya Allah di sini menggunakan fi raibin. Dan jikalau kalian fi raibin, berada di dalam keraguan. Jadi ada keraguan di dalam hati kita terkait dengan Al-Quran. Apa kata Allah dalam lanjutan ayatnya? Mimma nazzalna, dengan apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah,
fa'tu bisuratim mim misli. Maka datangkanlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Apakah cukup Allah nantangnya sampai situ? Jelas tidak. Kenapa tidak cukup? Karena dilanjutkan sama Allah di ayatnya. Wada'u syuhada'akum. Dan serulah atau panggillah penolong-penolong kalian dengan catatan min dunillah selain Allah in kuntum shadiqin. Jika kalian memang berada di dalam kebenaran. Luar biasanya di sini Al-Qur'an itu justru menantang orang-orang yang meragukan bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Al-Qur'an itu adalah benar kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang memiliki keraguan, Allah langsung tantang. Dan sebenarnya keraguan ini yang namanya mukjizat itu kan artinya dari kata a'azza. A'azza artinya sesuatu yang dapat melemahkan. Maka dari sini banyak orang, tidak hanya satu dua orang, sangat banyak orang yang ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan datang dari Allah, tapi Al-Quran itu buatan Muhammad SAW. Maka sebuah kisah yang cukup masyhur, sebuah kisah yang sangat mungkin familiar ya di antara kita, yaitu kisah seorang nabi palsu. Ya, kisah seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Ini salah satu yang mengaku sebagai nabi dan rasul pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih hidup dan wafat atau meninggal ketika Abu Bakar menjadi seorang khalifah diperangi oleh Abu Bakar. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ya, sebelum kita ke situ, kita lihat dulu profilnya Musailamah Al-Kadzdzab ini siapa sih? Apakah dia orang sembarangan atau orang bodoh? Bukan ya. Musailamah Al-Kadzdzab oleh beberapa orang pada masanya itu dijuluki sebagai Sayyidus Syu'ara atau orang-orang yang menjadi penghulu atau ketuanya para penyair. Kenapa? Biasanya tingkat bahasanya sangat tinggi, kecerdasan bahasanya sangat luar biasa. Ini Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dijuluki oleh beberapa orang Sayyidus Syu'ara. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini suatu ketika didatangi oleh salah seorang sahabatnya yang dia telah masuk Islam. Sebenarnya, cuma Musailamah tidak tahu bahwa sahabatnya ini telah masuk Islam. Nah, kemudian sahabatnya berkata, "Ya Musailamah, telah turun satu surah kepada Muhammad." Nah, ini ciri khasnya orang itu ketika memanggil nama dengan kata Muhammad berarti dia dua kemungkinan. Dia itu bukan Islam kalau dia orang Arab, kalau dia Islam berarti dia berasal dari non-Arab, gitu ya. Nah, orang ini bilang kepada Musailamah, "Ya Musailamah, telah turun satu surah kepada Muhammad." Surah itu bernama surah Al-Fil. Dibacakanlah oleh sahabatnya kan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil" sampai selesai. Akhirnya Musailamah terdiam sejenak dan berkata kepada sahabatnya, "Sungguh telah datang Jibril kepadaku," katanya, "dan memberikan kepadaku sebuah surah yang bernama Al-Fil." Nah, lucunya surahnya ini di sini, ya, itu kalau kita ngedengarnya mungkin, "Ah, ini mah kayak anak-anak yang bikin." Ya, padahal Musailamah sendiri ahli bahasa, ahli tafsir, ahli syair pada saat itu ya. Kata Musailamah, "Al-Fil, ma huwal fil, wa ma adraka mal fil, lahu dinbun wabil, wa khurtumut tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbuna laqadir." Ya, apa kata Musailamah? Al-fil, gajah. Ma huwal fil, apa yang disebut dengan gajah? Gitu. Wa ma adraka mal fil, tahu nggak sih kalian, engkau itu yang dimaksud gajah itu apa? Langsung kata Musailamah, lahu dinbun wabil, dia punya ekor yang pendek. Wa khurtumut tawil, dan punya belalai yang panjang. Wa inna dzalika min khalqi rabbina laqadir. Dan gajah itu merupakan salah satu dari ciptaan Tuhan kita. Nah, terus sahabatnya ini yang memang dia juga salah satu orang yang bisa dalam syair ya, jadi indah tutur katanya. Apa kata sahabatnya? Wallahi, demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang berbohong. Tuh, seorang pembohong. Kenapa? Karena Al-Quran itu dari segi bahasa sebagai mukjizat. Dia dilemahkan orang-orang yang ingin melawannya, ingin mengcounter Al-Quran itu sebagai mukjizat. Maka Allah akan melemahkan orang-orang seperti itu, salah satunya Musailamah. Padahal Musailamah adalah orang yang sangat jenius masalah bahasa, sangat-sangat jenius terkait dengan bahasa. Tapi yang terjadi apa? Justru seperti halnya badut.
Seperti halnya badut, seperti halnya anak kecil ketika dia membuat satu surah yang bernama Al-Fil. Dan ternyata banyak surah yang dibuat sama, Musailamah ini. Jadi tandingannya Al-Kautsar itu ada di antaranya dan seterusnya, tandingannya Al-Asr juga ada, ya. Tetapi tidak cukup ternyata Allah itu memberikan satu ayat yang membantah bahwa Al-Qur'an ini buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la in ijtama'atil insu wal jinnu." Jikalau seluruh manusia dan jin. Nah, di sini uniknya kata Allah seluruh manusia dan jin. Ijtama'a berkumpul ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, bercampur mereka, bergabung mereka untuk apa? Untuk mendatangkan satu saja yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka kata Allah, la ya'tu bimithlihi. Ya, la ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan pernah sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun mereka antara satu dan yang lainnya saling bersekutu, ya. Jadi tidak cukup tantangan itu untuk manusia saja ternyata ya. Tidak cukup tantangan itu untuk jin saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu menantang seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan yaitu dari bangsa jin dan manusia, kalau misalkan mereka ragu saja dengan Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran kepada hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu suruh buat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau mereka nggak sanggup, datangkan yang semisalnya, kerjasama dengan orang lain, bahkan dengan jin sekalipun, selain dengan Allah, untuk mendatangkan yang semisal dengan. Tapi sampai saat ini, sudah lebih dari 14 abad, Al-Quran itu masih tetap terjaga. Al-Quran masih tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, sudah janji Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang berbunyi, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Ya, az-zikra, Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami jugalah yang akan menjaganya. Uniknya di ayat ini, Allah menjelaskan, Allah menuturkan kepada kita dengan menggunakan kata nahnu. Ya, nahnu dalam bahasa Arab artinya kami. Padahal yang sama-sama kita ketahui Allah itu satu. Ya. Dan ayat inilah salah satu ayat ini yang menjadi bantahan oleh orang-orang kafir membuktikan katanya bahwa Allah itu bukan satu. Buktinya pakai nahnu di sini. Padahal ini ada rahasia tersendiri. Kenapa pakai nahnu? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nahnu di sini itu sebagai pembelajaran. Apa pembelajarannya? Al-Qur'an Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan ke Lauhul Mahfuz berupa satu Al-Qur'an full 30 juz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah ke Sama'id Dunya, langit dunia, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menurunkan itu step by step. Itu tidak sendiri, tetapi melalui perantara malaikat Jibril. Ya, Allah menyebutkan di situ nahnu, nahnu di situ bukanlah hanya Allah saja, tetapi malaikat Jibril termasuk. Kenapa? Malaikat Jibril diberi andil oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai turun ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menurunkannya secara beransur-ansur ke langit dunia sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah salah satu garansi. Kalau kita beli suatu perangkat, kalau kita beli sesuatu barang, 2 tahun itu sudah senang, sudah bahagia. Tetapi ini Allah menggaransi bukan hanya 1-2 tahun, tapi sampai kapan? Sampai Allah hancurkan bumi ini atau sampai hari kiamat. Garansinya seumur hidup. Apa kata Allah?
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, menjaga Al-Quran, kata para mufassirin, menjaga Al-Quran itu bukan membeli kemudian mengunci rapat-rapat sehingga Al-Quran itu terjaga dari pencurian dan juga kerusakan. Bukan. Tapi terjaganya Al-Quran, kata para ulama, kata ahli tafsir, itu dijaga di hati kaum muslimin. Di dalam hati kaum muslimin, mereka yang hafal Quran, itu menjaga Al-Quran di hati-hati mereka. Dan ketika seseorang Al-Quran, maka dia telah menghafalkannya, menjaganya di dalam hatinya. Maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah di mana ada golongan orang yang dia menjadi penjaga Al-Quran dengan cara mempelajarinya salah satunya, atau menghafalkannya. Ada juga orang-orang yang menjadi golongan mengabaikan Al-Quran. Ya. Jadi ada dua sisi. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Dan Allah itu membagi manusia jadi dua. Ada yang fujur, ada yang takwa. Ada yang buruk, ada yang baik. Begitupun ketika Allah bilang kami juga yang akan menjaganya, ada yang menjaga Al-Quran di hati-hati mereka, dan ada juga orang yang dia justru berpaling dari Al-Quran. Dan sangat berbahaya ketika kita termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran. Waliyahzubillah. Jadi, ada orang yang uh, ketika itu diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Allah dalam surat Taha ayat 124 sampai 126, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya. Wa man a'rada, dan barang siapa a'rada yang telah berpaling an dzikri, dari peringatanku, kata para ulama, peringatan ini adanya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya adalah ma'isyah, kehidupan, dhanka yang sangat sempit. Nah, dan banyak para ulama menafsirkan, salah satunya Imam Sa'id. Imam Sa'id menafsirkan kata dhanka di sini adalah mereka yang diberikan kesempitan yang sangat luar biasa di alam kuburnya, sehingga rusuk mereka terhimpit oleh tanah kuburan dan bersatu antara rusuk kanan dan rusuk kiri menjadi sesuatu yang menempel. Itu dhanka. Atau misalkan dhanka di sini juga kata beberapa ahli tafsir, seperti yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya dhanka di sini adalah kehidupan yang sangat sengsara, menyempitkan dada baik di dunia ataupun di alam mahsyar nanti. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. A'ma di sini buta, ada yang menafsirkan, memang menafsirkan secara zahir, yaitu buta tanpa melihat. Tapi banyak juga yang menafsirkan seperti halnya Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan. Kata Ibnu Abbas, a'ma di sini adalah mereka yang dibutakan matanya atau ditutup matanya pada hari di mana mereka menyeberangi jembatan Sirat. Dan sehingga pada hari tersebut mereka tidak bisa melihat jalan untuk menyeberang dan jatuh ke neraka jahanam. Atau bahkan mereka yang menolak untuk menyeberangi Sirat dan mereka diseret oleh para malaikat untuk langsung diceburkan ke neraka jahanam, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kata Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Qala rabbi, mereka berkata, ya Rabb, ya Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan kami dulu melihat. Di dunia kami melihat, kenapa sekarang kami dalam keadaan buta? Apa kata Allah?
Qala kadzalika atatka ayatuna. Ya begitulah, dahulu kami berikan kepada kalian itu ayat-ayat kami. Kami berikan kepada kalian tanda-tanda kami melalui Al-Quran, peringatan-peringatan kami. Apa kata Allah dilanjutkan? Fanasitaha. Kemudian kalian melupakan ayat tersebut. Kemudian kalian berpaling dari ayat-ayat tersebut. Kemudian kata Allah dilanjutkan wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini pula kami yang akan melupakan kalian. Jadi bahayanya ketika seseorang itu mengabaikan Al-Qur'an, maka orang-orang tersebut dikhawatirkan nanti kalau tidak mereka bersegera untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan cara bertobat, maka mereka dibangkitkan dalam keadaan buta dan dalam kehidupan yang sangat sempit, ya. Maka dari itu, seseorang yang mengabaikan Al-Quran mustahil menjadi penjaga Al-Quran. Dan seseorang yang menjadi penjaga Al-Quran atau kita yang ingin mencoba menjadi penjaga Al-Quran, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, oh saya pengen jadi penjaga Al-Quran. Ya enggak juga gitu ya. Pasti ada usaha, pasti ada sesuatu yang ingin dilakukan atau kita harus lakukan supaya kita jadi penjaga Al-Quran. Maka ada beberapa tingkat dalam hal ini untuk kita menjadi seorang, penjaga Al-Quran atau orang yang mendekatkan diri dengan Al-Quran. Next, Kang Jovan. Nah, beberapa level di sini, ini ada level pertama. Apa level pertama? Ya, level pertama adalah membaca Al-Quran. Al-Quran yang sama-sama kita ketahui, Allah turunkan Al-Quran ini berupa petunjuk, ya, berupa petunjuk, hudan linnas. Ya, berupa huda wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas daripada huda, petunjuk tersebut, dan juga al-furqan. Maka di sini level pertama yang harus dikerjakan oleh seseorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Al-Qur'an adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa membaca Al-Qur'an? Al-Qur'an ini adalah manual instruction kita hidup di dunia. Otomatis kita harus membaca manual instruction kita agar kita bisa pulang kampung ke kampung halaman kita, yaitu surga. Dan mustahil, bahkan sulit mungkin ketika seseorang itu ingin masuk atau ingin sampai ke tujuannya, dia nggak bisa baca peta, nggak bisa baca manual instruction yang diberikan kepada dia. Ya, maka kalau kita ingin pulang ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi orang yang juga dirindukan oleh surga. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun." Surga itu merindukan seseorang. Merindukan seseorang dari seperti apa? Ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah at-tali bil Qur'an atau talil Qur'an. Ya, talil Quran adalah orang yang mereka membaca Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, ini membacanya bukan hanya sekali baca, terus tutup langsung setahun kemudian baca. Ya. Yang namanya membaca Al-Quran ini continuous, terus-menerus. Ya. Tidak hanya sekali, dua kali, tapi terus-menerus dibaca Al-Quran. At-tali Al-Quran. Ya, orang yang membaca Al-Quran. Wahafizul lisan, dan orang-orang yang senantiasa menjaga ucapannya. Wa mut'imil ji'an, dan orang-orang yang senantiasa memberi makan orang-orang yang lapar. Wasaimi fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, di sini orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini menjadi orang yang dirindukan oleh Al-Qur'an, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya, mustahil orang yang dirindukan oleh surga itu tidak sampai ke surga. Maka orang-orang yang ketika kita mengazamkan, kita meniatkan diri kita untuk berusaha mendekatkan dengan Al-Quran, maka yang pertama harus kita lakukan sering baca Al-Quran. Ya, sering baca Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya dijadikan pajangan atau tidak hanya dijadikan satu benda untuk memperlengkapi mas kawin. Ya, Al-Quran juga tidak hanya dijadikan eh, apa namanya, hiasan atau hanya ditaruh di lemari buku. Tetapi Al-Quran dijadikan bacaan. Kenapa Al-Quran dijadikan bacaan? Karena tadi Al-Quran ketika seseorang dijadikan bacaan,
itu orang tersebut membaca manual instruction dia di dunia, dan ketika dia membaca Al-Quran secara terus-menerus, Al-Quran akan eh, senantiasa menjadi sahabatnya nanti, dan surga pun merindukan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan seterusnya ternyata tidak cukup. Ini baru level satu. Ya, level satu. Masih ada level-level yang lain. Jadi level keduanya, selain kita harus membaca Al-Quran, yang keduanya adalah kita juga harus mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Siapa di antara kita yang tidak ingin jadi orang terbaik? Siapa di antara kita yang tidak ingin menjadi orang-orang yang mulia? Maka ciri orang mulia itu ciri orang terbaik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan mereka yang punya mobil mewah, bukan mereka punya harta banyak, bukan mereka punya tanah luas, bukan mereka punya yang jabatannya tinggi, bukan pula mereka punya keturunan banyak. Itu semua bukan manusia terbaik. Tapi manusia terbaik cirinya dua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tahap kedua seseorang ini ketika dia ingin mendekatkan dirinya kepada Al-Quran adalah mempelajari dan mengajarkan. Ya. Dan ini adalah ciri orang terbaik, belajar ngajarin. Ya, bukan ngajarin orang. Ya, ngajarin orang atau mendikte orang, tapi belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Ya, karena Al-Quran ini harus difahami oleh manusia. Al-Quran harus difahami oleh seorang muslim. Ya, Al-Quran ini tadi kita sama-sama ketahui sebagai manual instruction, buku panduan seorang muslim hidup di dunia. Ya, bagaimana mungkin dia bisa sampai ke tujuannya, bagaimana mungkin seorang muslim bisa sampai kepada kampung halaman yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mampu membaca Al-Qur'an. Ya, bagaimana mungkin kalau dia bisa baca Al-Qur'an kalau dia nggak mau belajar? Ya, maka tahap kedua, seseorang ketika ingin mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, maka yang harus dilakukan adalah belajar. Tidak cukup dengan membaca, ya, harus dipelajari. Supaya kita bisa faham apa yang disampaikan Allah kepada kita dalam Al-Quran agar kita tidak sesat di dunia, supaya kita mengerti apa yang Allah inginkan, bukan apa yang Allah mau. Ya, kita faham apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Bagaimana mungkin kita faham kalau kita tidak belajar? Ya, maka ternyata tidak cukup dengan mempelajari Al-Quran saja. Tidak cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Tahap ketiga adalah dengan cara mengamalkan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah sebuah buku panduan, manual instruction kita di dunia. Ya, kayak kita beli handphone. Ketika kita beli handphone, itu ada buku panduan, manual instruction. Di manual instruction atau buku panduan tertulis ketika baterai lowbat itu di-charge. Ya, casannya sudah disediakan, kepala chargernya itunya sudah disediakan semua. Tetapi ketika kita tidak menjalankan apa yang ada di buku panduan handphone tersebut, maka mungkin saja bisa kerusakan yang terjadi di handphone tersebut. Contoh misalkan diisi voltase maksimal dalam handphone tersebut itu cuma 5 ampere misalkan. Ini diisi dengan daya charge 10.000 ampere. Apa yang terjadi? Meledak. Atau misalkan kita punya motor. Kita beli motor baru turun dari dealer ya. Motor tersebut motor yang sangat mahal sekalipun 500 juta lah misalkan satu motor. Motor tersebut di manual instruction atau di buku panduannya itu tertulis bahan bakarnya bensin. Tetapi karena misalkan kita punya inisiatif yang luar biasa hebat gitu ya, kita beli kelapa hijau di tukang kelapa, kita masukin ke tangkinya. Ditanya sama saudara kita, "Ngapain itu motor diisi air kelapa?" Kita jawab, "Biar sehat." Kira-kira pertanyaannya, itu motor itu motor sehat atau justru malah rusak? Ketika kita kasih air kelapa, pasti akan rusak. Kenapa? Karena tidak menjalankan dengan sesuai dengan apa yang ada di buku panduan. Begitupun hidup manusia, ketika kita menjalankan apa yang Allah mau dengan cara menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran,
maka hidup manusia akan berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan ketika manusia menjalankan hidupnya tanpa panduan Al-Quran, maka kerusakan yang akan terjadi. Maka ketika seseorang menjalankan hidupnya atau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, ini ada sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara al-Qur'an, barang ya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Apa kata Nabi? Ul bisa wadahu. Ya, ul bisa mungkin. Ul bisa waldahu tajan. Maka akan dikenakan kepada orang tersebut. Orang yang mana? Yang baca Al-Quran dan ngamalin Al-Quran. Ya, dia akan dikenakan tajan, sebuah mahkota. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ketika pada hari kiamat, ketika yaumul hisab, ketika seluruh orang berada dalam kepanikan yang sangat luar biasa, ya Al-Qur'an itu memberikan suatu gelar spesial untuk orang-orang yang memang mereka mengamalkannya di dunia. Berupa mahkota yang diberikan pada hari kiamat. Ketika yaumul hisab. Yang kata Nabi, bau'uhu, cahaya mahkota tersebut ahsan, lebih baik min bau'is syamsi, daripada cahaya matahari. Yang sama-sama kita pahami, kita nggak akan bisa yang namanya memandang cahaya matahari. Siapa yang bisa memandang cahaya matahari siang hari? Kecuali kita pakai alat bantu. Tetapi kalau dengan mata telanjang, itu kita nggak akan bisa memandang cahaya matahari. Tapi pada hari kiamat, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, buku panduan hidup, menjadikan Al-Quran sebagai poros dalam hidupnya dan mengamalkan Al-Quran, maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan penghargaan berupa mahkota yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Fi buyutid dunya, pada saat kalian berada di dunia, lau kunta fikum, meskipun kalian masih hidup di dalamnya. Ya, jadi Al-Quran itu ketika diterapkan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat ataupun bernegara, maka apapun problematikanya itu bisa terjawab oleh Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai solusi dan inspirasi. Ternyata tidak cukup Al-Quran juga hanya sebatas amal saja. Tidak cukup kita baca, tidak cukup kita ngajarin Al-Quran dan mengajarkannya, mempelajarinya. Dan juga tidak cukup ternyata kita itu mengamalkan Al-Quran. Maka tempat tertinggi atau tingkat tertinggi ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Ya, jadi tahap keempat adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah oleh kalian ini Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran. Luar biasanya bahasa Arab. Itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini pakai Iqra. Iqra itu adalah baca sebatas baca. Nggak perlu tahu maknanya. Nggak perlu tahu tafsirnya. Tapi hanya sebatas baca. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kalian. Kapan Al-Quran akan datang? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yang dimana pada hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat hari kiamat atau yaumul hisab itu terjadi, yauma la zilla illa zillu. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan saking paniknya, saking luar biasanya gemetarnya, saking luar biasa takutnya pada hari kiamat tersebut, banyak yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam sebuah riwayat, banyak yang tenggelam oleh keringatnya sendiri itu sebatas mata kaki. Bahkan ada juga yang setinggi lututnya. Bahkan ada juga yang setinggi pinggangnya tenggelam dengan keringatnya. Bahkan ada juga yang setinggi atas kepalanya. Tenggelam dengan keringatnya sendiri saking takutnya pada hari kiamat. Tetapi kata Nabi, orang yang baca Al-Quran, pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang kepada mereka. Ngapain? Syafi'an li ashabi. Al-Quran akan datang kepada mereka, memberikan syafaat bagi orang-orang yang menjadi sahabatnya. Nah, uniknya di sini siapa sahabat Al-Quran gitu ya. Sahabat Al-Quran itu bukan hanya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ternyata ya. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebuah kitabnya dijelaskan, ya, siapa al-ashab di sini atau sahabat-sahabat Quran, maka 3 standar. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Huwallazi mulazimatun fi qiraatihi wa tilawatihi wa tadabburihi." Jadi yang disebut sebagai sahabatnya Al-Quran adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, mulazimah. Mulazimah itu mudawamah atau istiqamah, terus-menerus, continuous. Ya, dalam membaca Al-Quran, fi qiraatihi, dalam membaca Al-Quran, wa tilawatihi, dalam membaca, mempelajarinya, wa tadabburihi, dan juga mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi mereka yang menjadi sahabat-sahabat Al-Quran adalah mereka yang selalu berinteraksi dalam Al-Quran, baik membacanya, kemudian mempelajarinya, dan juga mengamalkannya. Ya, jadi mereka ketika terus-menerus melakukan 4 hal ini akan mendapatkan sebuah gelar yang sangat luar biasa, selain dari sahabat Al-Quran. Ya, untuk itu kita tutup materi ini dengan materi terakhir, yang di slide terakhir, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjalankan 4 hal ini, membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengamalkan Al-Quran, bahkan menjadi sahabat Al-Quran, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut akan menjadi orang yang mulia karena mendapat gelar keluarganya Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu punya keluarga dari kalangan manusia. Nah, sahabat ini penasaran, siapa yang menjadi keluarganya dari kalangan manusia, keluarganya Allah. Bayangkan kita saja ketika disebut oleh salah satu orang yang kita anggap sangat luar biasa dan dia terus menyebutkan bahwa kita ini salah satu keluarganya, itu bangganya luar biasa. Tetapi ini bukan manusia yang menyebutkan, tapi Sang Pencipta manusia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat penasaran, karena sahabat ini penasaran bukan berarti kepo. Sahabat ini penasaran bukan berarti cuma pengen tahu saja, tapi ingin menjadi di bagian di dalamnya. Apa kata sahabat? Lalu mereka berkata, Ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Siapa yang menjadi keluarganya Allah dari kalangan manusia? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatahu. Mereka adalah orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Mereka yang menjadi menjalankan 4 tahap ini, membaca, mempelajari dan mengajarkan, mengamalkan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, mereka adalah ahlul Quran. Ahlullah, keluarganya Allah. Ahlul Quran akan dijadikan keluarganya Allah. Wa khasatahu, dan dikhususkan untuk menjadi keluarga Allah. Coba bayangkan oleh teman-teman sekalian. Bagaimana bahagianya kita ketika kita sebagai makhluk yang hina, kita sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan, ini Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuasaan dan kebesarannya, menganggap kita makhluk yang rendah ini itu sebagai keluarganya. Bagaimana perasaan kita ketika kita nanti di yaumil mahsyar itu mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa karena Allah mengakui kita sebagai keluarganya.
bukan hanya klaim kita saja, kita ini sahabat Al-Quran, tapi Al-Quran itu datang pada hari kiamat kepada kita minta syafaat Al-Quran ternyata nggak diakui. Karena kita nggak pernah interaksi sama Al-Quran. Tetapi pada hari kiamat, pada yaumul mahsyar nanti, ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, ataupun kita mencoba mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka bayangkan pada saat itu Allah kasih kemuliaan kepada kita berupa mahkota di hari kiamat dan kita dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada kemuliaan selain kemuliaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dari, orang yang penuh dengan kelemahan ini, itu dapat memberikan, gambaran sedikit bagaimana begitu luar biasanya Al-Quran, begitu, kuasanya Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Dan kita hanya tinggal mengikuti apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat sekalian, Masya Allah, itu dahsyat ya uraiannya, dan kita mengetahui betapa mujizat Al-Quran ini bisa membawakan keajaiban bagi kita, bukan hanya di dunia dan juga tapi di akhirat. Masya Allah. Kak Siti, Masya Allah, jazakumullah, yakum insya Allah. Kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin saya coba batasi ya 2 pertanyaan yang bisa masuk. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa chat di kolom chat gitu ya, tuliskan di kolom chat, atau teman-teman bisa on cam dan juga bisa uh, share pertanyaannya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman, ini udah ada beberapa pertanyaan yang memang masuk ke uh, meja redaksi saya gitu ya. Saya coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana jika kita merasa terlambat untuk belajar Al-Quran, Ustaz, sehingga kita memfokuskan keturunan kita agar menjadi hafiz-hafizoh, agar keturunan kita menjadi hafiz-hafizoh nih, karena sudah sulit bagi kita sebagai orang tua yang sudah lanjut usia untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Baik. Padahal Ustaz. Bismillah. Intinya tidak ada dalam kamus kebaikan itu kata terlambat. Gitu ya. Tidak ada ketika kita ingin mengerjakan suatu kebaikan itu dengan kata terlambat, tidak ada sebenarnya. Terlambat itu karena memang dahulu mungkin kita tidak ingin belajar Al-Quran atau tidak dekat dengan Al-Quran. Kemudian kita dengan sadar saat ini kita mengakui bahwa Al-Quran itu penuh dengan keluar biasaan, maka kita siapkan anak-anak kita. Sehingga kita sendiri menganggap bahwa, saya sudah terlambat, saya nggak mungkin untuk belajar lagi nih. Sudah susah nih untuk belajar. Jadi sebenarnya Al-Quran ini itu wajib dipelajari karena menuntut ilmu itu wajib. Bahkan tugas kita sebagai seorang muslim itu bukan bisa sangat atau bahkan menjadi expert di bidang tahsin Al-Quran, bukan. Tugas kita sebagai seorang muslim yang pertama itu adalah terkait dengan belajar Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Kita menyiapkan anak-anak kita menjadi seorang hafizah, tetapi kita tidak bergerak. Nah, ini sama saja kita punya mobil kijang doyok yang suka mogok, tapi pembalapnya pembalap top F1 gitu ya. Percuma, nggak akan bisa gitu. Mungkin bisa 1, 2 case gitu ya. Tetapi yang lebih utama adalah kita mempersiapkan diri kita. Makanya kata para ulama, kapan kita mempersiapkan anak kita menjadi seorang yang saleh, yang pertama adalah dari ketika kita memilih istri kita. Ya lantas gimana kalau misalkan, kita sudah terlanjur nikah, apakah kita, ganti istri? Ya jangan sampai gitu ya. Maka kita sebagai laki-laki atau sebagai seorang kepala keluarga berkewajiban membina, ya, membina istri kita
untuk menjadi sama-sama lebih baik, ya. Jadi makanya dalam Islam kenapa kita itu harus menjadi orang yang sama-sama ke surga, bukan orang yang punya surga, gitu ya. Harus sama-sama ngajak orang supaya lebih baik, bukan kita pelit dengan, ilmu yang telah kita dapat. Bahkan orang yang pelit dengan ilmu yang telah dia dapat, itu punya ancaman bahkan laknat sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya tidak ada kata terlambat, Kang Jovan. Nggak ada kata terlambat ketika kita, kita udah tua nih, gitu ya, susah belajar, lidah saya udah kaku, gitu ya. Lidah saya udah kaku, lidah saya udah, keras, belajar Al-Quran, baca Al-Quran udah susah, nggak bisa lah pokoknya. Pokoknya jangan berhenti, prinsipnya jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah kita hopeless, terkait dengan pembelajaran kita yang sulit, ya, belajar Al-Quran. Jangan pernah sekali-kali kita menyerah. Karena, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, itu dijelaskan, "Inni inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku itu berdasarkan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka bahwa belajar Al-Quran itu sulit, akan sulit. Padahal Allah itu sudah menjamin bahwasanya Al-Quran itu mudah. Ya, Al-Quran itu mudah. Bahkan 4 kali Allah ulang dalam Quran surat Al-Qamar itu ya, ayat 30, ayat 17, ayat 30, 23, 33, 22, 32, dan 40. 4 kali Allah Al-Quran ulang-ulang, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Nggak main-main. Kata Allah, "Walaqad." Di situ 2 kali penegasan, lam dan qad. Dalam bahasa Arab, 1 kali taukid atau penegasan itu sudah cukup, tapi 2 kali penegasan ini berarti Allah ingin benar-benar mastiin. "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Dan sungguh telah benar-benar kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Fahal mim muddakir. Tapi ada catatan di akhir kata Allah. Apakah ada orang, tapi, manakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi tergantung apakah kita mau belajar atau tidak. Lantas ada orang yang belajar Al-Qur'annya susah memang karena lidahnya keluh gitu ya. Karena faktor U lah gitu, lidahnya keluh atau faktor U. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya melalui sebuah hadis, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu kedudukannya akan disamakan dengan para malaikat. Kemudian Nabi tahu nih nggak semua hambanya. Nah, Allah tahu nggak semua hambanya. Nabi tahu nggak semua umatnya mereka mahir dalam baca Al-Quran. Maka dilanjutkan hadis tersebut yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi yatata'ta." Ada orang yang baca Al-Qur'annya yatata'ta, terbata-bata. Nggak cukup terbata-bata, wa huwa syakun 'alaihi, atau dalam riwayat lain wa huwa 'alaihi syakun. Sudah terbata-bata, lidahnya penuh dengan kesulitan, keluh lidahnya ya, kaku. Maka kata Nabi, "Falahu ajran." Maka baginya ada 2 pahala. Dari setiap hurufnya, ya, bukan setiap kali dia baca, setiap huruf yang dia lantunkan dari Al-Quran itu bernilai pahala. Dengan catatan, dia terus belajar. Tapi kalau ada orang yang nggak mau belajar, meski bacaannya lebih banyak benernya daripada salahnya, itu dia akan mendapatkan dosa karena dia lalai akan belajarnya. Dan kita nggak pernah rugi, mau kita ngerti, mau kita bisa, mau kita enggak, mau kita nggak ngerti, nggak bisa, nggak pernah rugi hadir di majelis Quran. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayatnya, eee majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ada sekelompok orang yang dia berkumpul di rumah-rumah Allah, yang pertama dia lakukan yatluna kitaballah. Mereka senantiasa belajar Al-Qur'an, mempelajarinya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling interaksi belajar di antara mereka. Maka kata Nabi keutamaannya, illa nazalat 'alaihim sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah limpahkan rahmat kepada mereka. Ya, rahmat ini kunci seseorang itu masuk surganya Allah, yang kata Nabi nggak akan seluruh manusia itu masuk surga kalau ngandelin amalnya. Sahabat nanya, "Walau anta ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Walau ana." Ya, walaupun engkau wahai Rasulullah, ya walau saya nggak akan masuk surga kalau ngandelin amal. Kemudian kata Nabi, seorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, keutamaan yang ketiga adalah wahafathumul malaika. Dan orang-orang tersebut dinaungi oleh para malaikat. Yang kata para ulama tidak kurang dari 70.000 malaikat yang tersusun, ya, tersusun atau bertumpuk-tumpuk dari atas kepala sampai di bawah arsy-Nya Allah, itu 70.000 malaikat lebih yang menaungi orang yang ada di majelis Quran. Dan yang terakhir, keutamaan yang luar biasa kata Nabi, "Wa dzakarallahu lahu fi man indah."
dan Allah senantiasa menyebutkan nama orang satu persatu yang hadir di majelis itu. Jadi Allah langsung yang nyebutin nama-namanya di hadapan seluruh penduduk langit. Yang kita nggak pernah tahu berapa miliar, berapa ratus miliar, berapa triliun penduduk langit itu. Yang kata Nabi, jumlah luasnya langit ketujuh itu sama seperti satu butir pasir. Perbandingan antara alam semesta ini dengan langit ketujuh, satu butir pasir diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Nggak akan pernah kelihatan. Ya, segitu banyak makhluk malaikat yang ada di langit sana, itu saat ini mendengarkan nama kita satu-satu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan sama makhluknya, tapi sama Sang Pencipta makhluk. Itu Kang Jovan ya. Jadi nggak ada kata terlambat mempersiapkan anak generasi kita untuk menjadi hafiz dan hafizah bahkan pejuang Al-Qur'an itu harus. Tetapi kita sebagai orang tua harus mawas diri juga. Kita juga sama-sama belajar. Jangan sampai anak itu ngelihat, "Ah, ayah nyuruh saya itu belajar Al-Qur'an, tapi kok ayah nggak pernah belajar Al-Qur'an. Ayah nyuruh saya itu ngafalin Al-Qur'an, tapi kok saya nggak pernah ngafalin Al-Qur'an." Anak itu melihat usahanya ayah, usahanya orang tua, bukan hasilnya orang tua. Begitupun Allah, Allah nggak pernah melihat hasil, tapi Allah melihat usaha yang dikeluarkan dari menggapai sesuatu tujuan tersebut. Itu Kang Jovan ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ada arahan lagi nih ya buat buat kita. Eh, nggak ada kata terlambat untuk kita belajar Al-Quran. Nah ini eh, sejalan dengan pertanyaan terakhir nih Ustaz nih. Eh, Tadi kan yang pertama itu orang bertanya bahwa dia mempersiapkan anaknya karena dia merasa dirinya udah terlambat gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ketika dia mungkin ada beberapa kasus di keluarga ini kan ketika anaknya di sekolah sekolah tahfiz misalnya atau sekolah Islam terpadu misalnya itu kan sangat diperhatikan bacaan Al-Qur'annya. Sedangkan mungkin orang tuanya dulu tidak mengalami hal yang sama dengan anaknya. Nah, pertanyaannya ini adalah, Ustadz, bagaimana kita mengetahui bahwa bacaan Quran kita ini sudah benar gitu? Bagaimana kita mengetahuinya? Karena dari dulu diajarin sama sama guru ngaji, ya seperti itu aja dan sampai sekarang masih hal yang sama dipakai. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, Terima kasih. ya. Bagaimana gitu ya, kita mengetahui yang pertama harus belajar jelas ya, harus belajar. Nggak ada kata lain selain belajar. Ya, kalau kita nggak pede ngajarin anak gitu ya, cari guru yang sudah memang mempunyai standar. Karena Al-Quran itu kan diturunkan secara mutawatir. Makanya guru saya, salah satu guru saya Syekh Mahir Hasan Al-Mujib, itu mempunyai sanadul ulya, ya atau rantai emas. Rantai sanad emas karena dari beliau ke Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu 27, ya 27, eee, guru. Jadi, beliau pernah berkata ketika seseorang itu membaca Al-Quran, maka dan berstatement tentang Al-Quran, maka cukup 2 yang pertanyaannya, punya diroyah dan riwayah. Diroyah itu adalah bukti, diroyah itu adalah dalil, bahwa suatu huruf dibaca A seperti ini, dibaca ba seperti ini, dibaca ta seperti ini, dan seterusnya. Sedangkan riwayah itu adalah rantai yang terhubung hingga Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bahkan hingga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir dan periwayatannya banyak. Makanya nanti bagaimana kita mengetahui, ya belajar dengan guru-guru yang memang sudah terstandarisasi terkait dengan riwayat, bukan terstandarisasi terkait dengan sertifikat. Ya, punya sertifikat belum tentu terstandarisasi dengan riwayat. Tapi terstandarisasi dengan riwayat, insya Allah sudah terakui secara sertifikat. Jadi riwayatnya A dibaca seperti ini. Cari guru yang memang mempunyai kapabilitas dalam bidangnya. Bukan hanya asal, mohon maaf, asal cari guru, akhirnya dia mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak-anak kita. Mengajarkan sesuatu yang salah kepada kita, dan ketika kita ngajarin kepada anak-anak sesuatu yang salah, itu justru bukan pahala, tapi dosa investasi. Ya.
Karena kan, ketika kita mengajak atau mengajarkan seseorang sesuatu yang baik, maka bagi kita falahu mislu ajri fa'ilihi, kata Nabi. Bagi kita sama pahalanya itu, dapat. Tapi kalau misalkan kita itu ngajarin sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang salah, maka selama hal tersebut itu dilakukan, ya, kesalahan tersebut itu terus-menerus diulang, maka bukan pahala jariah yang kita dapat, tapi dosa jariah yang kita dapat. Nah, maka kalau misalkan mau tahu gimana caranya, ya kita belajar, itu langkah pertamanya. Terus yang kedua adalah tidak sembarangan pilih guru, ya tidak sembarangan pilih guru. Tidak sembarangan pilih guru maksudnya gimana? Harus guru-guru yang memang secara bacaan Al-Qur'an itu benar, ya. Benarnya gimana? Tadi punya diroyah dan riwayah. Diroyah itu dia punya bukti, punya dalil bahwasanya huruf ini dibacanya seperti ini, huruf ini dibacanya seperti itu. Riwayat itu sambungan ilmunya dari diri guru tersebut sampai kepada gurunya, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke para sahabat, ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ke Jibril alaihi salam, kemudian ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tersambung. Ya, jadi harus cari guru yang memang, memiliki riwayat bacaan, ya, atau bacaannya sudah sesuai dengan sanad. Ya, ada kok misalkan bacaannya sesuai dengan sanad, tapi kok belum hafidz ya? Maka, di sini saya jawab, ada 2 memang, ada sanad bacaan yang memang dia secara bacaan tapi belum talaki secara full 30 juz, ada yang memang sanadnya sanad hafalan, ya. Banyak di antara kita yang ngambil sanad bacaan, masalah nggak masalah, justru bagus, ya bagus. Jadi ngambil sanad bacaan dulu baru hafalan, bukan sebaliknya, ya hafalan dulu baru bacaan. Beda kalau anak-anak ya, kalau anak-anak jangan disamakan. Kalau anak-anak yang masih usia SD, usia dini, itu mereka membaca sesuai apa yang dikeluarkan orang tuanya atau yang mentalakinya bahasanya. Kalau orang tuanya baik, bacaannya insya Allah anak tersebut ikut baik. Kalau orang tuanya atau yang talaki anak tersebut bacaannya kurang baik, maka anak tersebut kurang baik. Atau bahkan kalau orang tuanya sama sekali bacaannya rusak, maka anak tersebut pun bisa jadi bacaannya juga ikut rusak. Jadi gitu Kang Jovan ya, belajar. Intinya harus belajar. Saya pun sampai saat ini alhamdulillah masih belajar, ya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Wah, jadi buat kita sebagai orang tua ini harusnya dengan belajar atau hadir ke sini itu udah H2C ya, udah sadar gitu ya bahwa kita ini bisa-bisa ya syukur-syukur ketika mengajarkan benar itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau mengajarkan salah kepada anak kita, wah itu bisa rusak itu. Nah makanya kita sangat amat perlu belajar kepada guru yang tepat nih. Nah ini eh, sekaligus menutup pertemuan kita pada hari ini. Kami dari kelas akselerasi insya Allah akan mengajak teman-teman yang nanti infonya akan di-share ke grup secara detail gitu. Kami mau mengajak apa? Nah, kamu mau mengajak teman-teman sekalian, yuk ikuti yuk kelas tahsin pembacaan pembenahan baca Quran hanya dalam waktu 8 jam. Nah, ini insya Allah yang ngajar langsung Ustadz Ahmad Rubai Muslim, SAG, STHI, gitu ya. Beliau pemegang sanad bacaan ke-29 riwayat hafaz dari jalur Syekh Dr. Mahir Hasan Al-Munajib Ad-Damaski. Nah, itu tadi udah sempat disebutkan ya. Kemudian beliau juga pemegang sanad bacaan ke-30 riwayat hafaz dari jalur Syekh Dr. Salim Sami. Pemegang sanad kitab At-Tuhfah As-Samadnudiyah. Kemudian pemegang sanad bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi Al-Madani dan juga pemegang sanad bacaan riwayat Khalaf dari Imam Hamzah. Dan masih banyak lagi, kayaknya nggak cukup kalau saya sebutkan satu persatu. Insya Allah detailnya saya akan share ke grup ya. Kapan ini akan dilakukan? Insya Allah sahabat semua, kita akan sama-sama belajar mulai di bulan September. Mulai di bulan September
Waktu dan tempatnya pastinya nanti akan diinfokan lagi di grup. Tapi yang pasti harinya itu adalah hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis selama 8 kali pertemuan dalam sebulan. Durasinya hanya 1 jam per sesi. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai 19.30. Jadi 1 jam itu betul-betul hanya digodok bacaan Quran kita. Hanya digodok bacaan Quran kita. Itu betul-betul digodok bacaan Quran kita dalam waktu 1 jam, dan ini full praktek langsung. Mungkin nanti untuk waktu bisa fleksibel kalau misalnya yang hadir itu atau yang mengikuti banyak gitu ya. Atau kalau memang karena kelas ini maksimal hanya 20 orang, kalau lebih dari 20 orang nanti insya Allah kita akan bikin 2 kelas di bulan September. Jadi catat baik-baik teman-teman sekalian, untuk yang mau mengikuti kelas tahsin, itu pembenahan bacaan Al-Quran hanya dalam waktu 8 jam, tapi kita bagi selama sebulan karena praktiknya langsung via Zoom. Jadi sahabat-sahabat semua bisa belajar baca Quran dimanapun dan kapanpun. Semudah itu. Kalau dengan fasilitas seperti ini kita nggak tergerak untuk mendekat kepada kitab suci kita, harus dengan apa lagi Allah menggerakkan hati kita agar kita mau lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Syukur-syukur yang kita harapkan kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muslim. Masya Allah. Langsung aja teman-teman, buat yang mau daftar di link.id // kelas akselerasi. Insya Allah nanti di situ info lebih lengkapnya bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini, gitu ya. Kang Jovan, saya udah bisa baca Quran. Wah, Masya Allah, bagus. Tapi jangan hanya memikirkan diri sendiri. Mungkin ada anak kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, atau bahkan orang yang kita cintai yang belum bisa baca Quran, silahkan daftarkan. Ikuti kelas tahsin, insya Allah informasi lebih lanjut akan di-share oleh admin kelas akselerasi. Itu info dari saya sebagai penutup gitu ya. Namun sebelum kita tutup, teman-teman sekalian, kita bisa mengkristalkan pemahaman kita pada malam hari ini oleh Ustadz Muslim mungkin sebagai closing statement, Ustadz. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk daripada orang-orang yang menjadi keluarganya Allah. Dan kita dekat dengan Allah sebagaimana yang kita harapkan gitu. Sehingga kita dikumpulkan di surga. Tafadhol Ustaz sebagai closing statement. Ya, sebagai ya di kelas kita di pertemuan kita pada malam hari ini. Ya intinya tadi saya sampaikan tidak pernah ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Karena setiap usaha yang kita keluarkan, setiap usaha yang kita korbankan, baik dari materi, waktu luang, ataupun apapun itu akan diberikan balasannya berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayangkan itu semua menjadi tabungan kita, investasi kita di akhirat. Sekarang saat ini dengan hiruk pikuknya dunia, carut marutnya keadaan dunia saat ini, keadaan negeri saat ini, itu tidak ada lain dan tidak ada bukan kita harus kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat, Al-Quran sebagai solusi dari problematika baik bernegara, berpolitik, berekonomi, dan yang lainnya. Al-Quran sebagai solusi dan Al-Quran sebagai inspirasi. Kapan kita jadikan Al-Quran sebagai solusi dan inspirasi? Ketika kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran, baik untuk orang yang baru mau belajar ataupun kita yang sudah lama belajar. Jadi tidak ada kata terlambat, jadikan Al-Quran sebagai solusi dan inspirasi dalam segala kehidupan kita bermasyarakat ataupun bernegara. Bukan hanya Al-Quran dijadikan pegangan untuk kita pribadi, tapi Al-Quran itu untuk orang banyak. Maka dari sini jadilah seorang muslim yang muslih, bukan lagi salih. Karena dia baik untuk dirinya sendiri, sedangkan seorang yang muslih adalah baik untuk dirinya dan dia memperbaiki orang yang ada di sekitarnya.
Mungkin itu closing statement dari saya. Ya semoga Allah senantiasa memudahkan dan melancarkan hajat dan urusan, teman-teman semua. Wabillahi taufik, saya kembalikan kepada Kang Jo. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini. Dan juga sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari kita banyak orang yang tercerahkan karena informasi yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan jangan lupa, percuma kita mengikuti kajian, kita mengikuti kelas, kita mengikuti Zoom sebanyak-banyaknya kalau tidak dipraktekkan. Jadi sahabat semua, yuk sama-sama bukan cuma mencari ilmu tapi juga mengamalkan ilmunya itu sendiri. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi titik tolak bagi perubahan minimal untuk diri kita sendiri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Jovansa, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan keterlambatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kelas-kelas selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin pamit, Kang Jo. Baik, Ustadz. Jazakumullah khair. Ustadz, silakan berikan aktivitas. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mohon izin close.